Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan sejarah kerajaan Indonesia. Di video ini, kami dari kelompok satu akan membahas sejarah kerajaan Majapahit. Nah, jadi ini anggota kelompok kami. Ada Naila Indra Davina, Muhammad Zevana Naufal, Praja Rabani, Razan Rafanza, Sri Dewi Mulyani, Sumayah Najla, Syifa Nurfitriah, Salsa Khairuna, dan Zahrani Aulia Putri. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang didirikan oleh Raden Wijaya setelah runtuhnya kerajaan Singasari pada tahun 1292. Raden Wijaya yang tengah melarikan diri membuat sebuah desa kecil di hutan Trowulan dengan bantuan seseorang bernama Arya Wiraja. Desa itu kemudian dinamai Majapahit. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau 10 November 1293 merupakan cikal bakal lahirnya kerajaan Majapahit. Raden Wijaya memiliki gelar Kertarajaksa Jayawardhana. Nama Rajasa ia sematkan sebagai penghormatan untuk pamannya, sang pendiri kerajaan Singgasari, serta para leluhurnya di Singgasari. Dibutuhkan sekitar 4 kali pergantian kepemimpinan raja untuk membangun kejayaan kerajaan Majapahit. Banyak banget ya sampai harus 4 kali ganti. Setelah Raden Wijaya wafat, era kepemimpinan berganti ke tangan Sri Jaya Nagara, Tribuana Wijaya Tunggadewi, dan Sri Rajasa Nagara atau yang lebih dikenal sebagai Hayam Wuruk. Nah, kerajaan Majapahit berkembang sangat pesat saat dipimpin oleh Hayam Wuruk dengan dampingan Mahapati Gajah Mada. Oh iya, sebagai kerajaan besar di masa itu, Majapahit tercatat pernah mengalami perpindahan pusat pemerintahan sebanyak 3 kali loh. Loh, kok banyak banget? Memangnya pindah kemana saja? Jadi, ketiga pusat pemerintahan Majapahit masih di dalam area wilayah Jawa Timur. Ketiga tempat tersebut adalah Mojokerto, Trowulan, dan Daha. Pusat pemerintahan kerajaan Majapahit yang pertama adalah Mojokerto. Kala itu, ibu kota dipimpin oleh raja pertama, yakni Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Kemudian, pusat pemerintahan berpindah ke Trowulan, mengikuti masa kepemimpinan Sri Jaya Negara. Lalu, pusat pemerintahan Majapahit berpindah untuk yang ketiga kalinya ke Daha, atau yang lebih dikenal sebagai Kendiri. Majapahit juga merupakan kerajaan agraris sekaligus kerajaan perdagangan. Majapahit menjadi kerajaan dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang. Selain itu, ada pula penduduk yang bermata pencaharian lain, misalnya pengrajin emas, pengrajin perak, hingga tukang daging. Meskipun Majapahit adalah kerajaan yang makmur, Majapahit sempat mengalami kejatuhan. Melemahnya kekuasaan Majapahit terjadi saat kematian Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada pada tahun 1364. Masa jaya Majapahit berakhir saat wilayah kekuasaannya direbut oleh kerajaan lain, terutama setelah mendapat serangan dari kerajaan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak. Kerajaan Majapahit memiliki 13 raja, diantaranya sebagai berikut. Meski telah runtuh beberapa abad lalu, sisa peninggalan kerajaan Majapahit masih bisa kita saksikan. Peninggalan kerajaan Majapahit muncul dalam berbagai rupa, seperti situs, candi, kitab, dan arsitektur. Berikut adalah beberapa candi peninggalan Majapahit. Salah satu ikon kerajaan Majapahit adalah Mahapati Gajah Mada. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Mahapati Gajah Mada merupakan salah satu faktor kejayaan kerajaan Majapahit. Hebat sekali ya Gajah Mada, dia pasti sangat kuat dan tangguh. Selain itu, Gajah Mada juga terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Sumpah Palapa tercatat di dalam peralatan. Berikut isi dari Sumpah Palapa.
Nah, itu dia sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Semoga pembahasan tadi bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa. Sejarah adalah siapa kita dan mengapa kita seperti ini. Terima kasih.